Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fambayu, saya dari kelompok 6. Ya, di sini saya akan bersama teman-teman saya akan memaparkan tentang materi pengukuran ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu rekan-rekan dari kelompok 6. Yaitu ada Ibu Agus Riani dan rekan saya satu lagi ada Ibu Sima. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian pengukuran di sini menurut beberapa ahli ya. Ahli yang pertama yaitu Cangelosi James S. tahun 1995. Dia mengemukakan bahwa pengukuran adalah proses pengumpulan data secara empiris yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Ahli yang kedua yaitu ada Sri Dadi tahun 2007. Dia mengemukakan bahwa pengukuran adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dari suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang baku. Pengukuran juga merupakan proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas volume, luas, sudut, berat atau massa, dan suhu. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membandingkan hasil belajar dengan suatu ukuran tertentu. Dilakukan dengan proses sistematis. Hasil pengukuran berupa besaran kuantitatif atau sistem angka. Pengukuran menggunakan alat ukur yang baku. Selanjutnya, ada jenis-jenis satuan dalam pengukuran. Jenis satuan dalam pengukuran dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu ada satuan baku dan yang kedua, satuan tidak baku. Satuan baku sendiri adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau sering dikenal dengan sistem satuan internasional, yaitu International System of Units atau sering disingkat dengan SI. Satuan baku juga sering disebut juga satuan standar dan sifatnya tetap ya, tidak berubah. Nah, untuk syarat-syarat satuan baku itu sendiri yang pertama yaitu satuan baku tetap. Nah, tadi sudah disampaikan sifatnya tetap, tidak berubah, tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Hasil pengukurannya akan selalu tetap atau sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Dan dimanapun, di tempat yang berbeda pun hasilnya akan tetap sama jika satuan baku ya. Jadi, satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama untuk semua orang. Syarat satuan baku yang kedua yaitu mudah ditiru. Syarat kedua ini yaitu mudah ditiru bagi setiap orang atau semua orang yang akan menggunakannya. Tujuannya agar setiap orang dapat dengan mudah membuat
memperoleh, dan menggunakannya sebagai satuan yang serupa. Syarat satuan baku yang ketiga yaitu berlaku luas atau internasional. Nah, berlaku luas atau berlaku secara luas maksudnya satuan baku tersebut berlaku secara internasional dan berguna sebagai standar pengukuran. Misalnya, satuan yang digunakan di negara Indonesia dapat juga digunakan di semua negara di belahan dunia manapun dapat digunakan kalau satuan baku ya. Nah, selain 3 syarat di atas tadi yang sudah saya sampaikan, syarat tambahan untuk satuan baku adalah mudah diubah atau dikonversi ke dalam satuan lainnya. Nanti untuk belajar konversi sama rekan saya yang selanjutnya. Konversi satuan berfungsi untuk menyederhanakan hasil pengukuran ya. Nah, yang kedua jenis-jenis satuan baku. Untuk jenis-jenis satuan baku itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem MKS dan sistem CGS. Sistem MKS sendiri yaitu singkatan dari meter, kilogram, skon. Sistem meter, kilogram, skon atau sistem MKS, yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan meter, kilogram, dan skon. Sistem CGS yaitu singkatan dari sistem sentimeter, gram, dan skon. Sistem CGS yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan sentimeter, gram, dan skon. Untuk contoh satuan baku sendiri di sini ada beberapa, misalnya satuan baku besaran panjang. Ada sentimeter, ada meter, ada kilometer, ada desimeter, dan seterusnya. Nah, untuk satuan baku besaran massa ada gram, ada kilogram, ada hektogram, ada miligram, dan seterusnya. Untuk besaran waktu, contohnya ada skon atau detik, terus ada menit, dan ada jam. Untuk besaran suhu ada Celcius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Contoh satuan baku besaran kuat arus listrik, contohnya miliampere atau disingkat M kecil A besar MA, terus dan ampere disingkat A besar. Untuk satuan baku besaran intensitas cahaya, contohnya kandela atau CD, disingkatnya CD. Selanjutnya, contoh satuan baku dari besaran jumlah zat. Contohnya yaitu salah satunya mol. Untuk selanjutnya, satuan baku besaran luas. Contohnya meter persegi, sentimeter persegi, kilometer persegi, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir, yaitu contoh dari satuan baku besaran volume. Contohnya meter kubik dan sentimeter kubik. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel berikut ini ya. Nah, di sini ada tabel satuan baku.
Besaran pokoknya massa. Satuan MKS-nya ada kilogram. Satuan CGS-nya ada gram. Dan seterusnya ya. Ini dapat dilihat untuk lebih jelasnya. Untuk waktu, satuan MKS-nya skon, untuk satuan CGS-nya skon, sama. Nah, untuk selanjutnya, satuan tidak baku. Satuan yang kedua, satuan tidak baku. Satuan tidak baku merupakan satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda. Tidak sama, tidak mesti harus sama. Contohnya, mengukur panjang buku menggunakan jengkal tangan. Menggunakan depa, mengukur menggunakan depa, menggunakan gelas. Nanti akan hasilnya gelas yang besar dengan gelas yang kecil akan berbeda. Misalnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kamu dan temanmu mengukur panjang buku dengan menggunakan penggaris dan jengkal tangan. Dengan jengkal tangan masing-masing. Kamu mendapatkan bahwa panjang buku adalah 20 cm dan 1,5 jengkal tangan. Sedangkan temanmu mendapatkan bahwa panjang buku tersebut 20 cm dan 1,25 jengkal tangan. Nah, hasilnya setiap orang berbeda karena jengkal tangan mereka ukurannya berbeda ya. Oke. Dari sini sekian dari materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Agus Riani. Dipersilakan. Ya, di sini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu bagian C, membedakan konsep panjang dan luas pada bangun datar. Yaitu di bangun datar ini, pertama konsep satuan panjang. Konsep satuan panjang. Nah, satuan ukuran panjang pada umumnya menggunakan meter ataupun sentimeter. Nah, di sini ada tingkatannya untuk ukuran panjang. Ada kilo, hekto, deka, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Di mana setiap turun satu tingkat itu seperti kilo ke hekto dikalikan 10. Sedangkan kalau naik satu tangga itu dibagi 10. Seperti contohnya kilometer, 1 kilometer ke hektometer itu hasilnya 10. Nah, 10 hektometer ke dekameter karena kan turun. Jadi kan dikalikan 10 lagi menjadi 100. Selanjutnya seperti itu sampai ukuran milimeter. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika 1 hektometer ke kilometer berarti dibagi 10 menjadi 0,1 atau 1/10. Nah, 1/10 nih, seperti ini di sini contohnya 1 mm ke sentimeter. Jadi karena naik satu tingkat, jadi menjadi 1/10. Selanjutnya seperti itu. Jika naik lagi 2 tingkat menjadi 1/100, 3 tingkat 1/1000 dan seterusnya. Nah, di sini ada sebuah catatan. Catatan di sini satuan itu juga ada panjang, ada inci. Nah, di mana inci ini digunakan untuk satuan media cetak atau elektronik seperti laptop, televisi,
komputer seperti itu, handphone. Nah, di sini memang jarang digunakan dalam satuan panjang, karena satuan panjang mayoritas menggunakan satuan meter ataupun sentimeter. Di sini pun juga ada contohnya. 3 kilometer ke meter. Nah, jadi kita lihat tadi yang di awal tingkatannya. Ini naik atau turun. Kita lihat kilometer ke meter berarti dia turun. Kalau turun berarti dikalikan berapa kali tingkatannya. Ternyata 3 kali berarti 10 kali 3 itu hasilnya 1000. Jadi dikalikan 1000. 3 kali 1000 adalah 3000. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan anak, perkalian jadi kalikan dulu, lihat di belakang. Misalkan nolnya depan dan nol atau tidak. Nah, belakang lihat nol, dipindahkan aja nolnya 3, ke belakang baru dikalikan yang angka, yaitu 3 kali 1 hasilnya 3. Sama untuk B juga. Dan nah untuk C ini naik. Nah, yaitu di sini ada angka 7 juta milimeter. Nah, sedangkan milimeter itu kan angka satuan ukuran yang terakhir ya, tingkatan terakhir. Nah, ini ke deka, berarti dia naik. Kita lihat naiknya berapa kali. Nah, ke dekameter, kita lihat dari yang awal tadi. Milimeter 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 kali naik menjadi 4 kali 10. Nah, 10 tadi 10 kali 4 kali naik berarti menjadi 10.000. Jadi kita lihat 7.000 dibagi 10. Nah, kita coret biar gampang. Nolnya kan yang untuk pembagi ada 4. Kita coret 0, 4. Dan yang 7 juta dicoret 4. Jadi sisanya tinggal 700. Nah, yang kedua, operasi satuan panjang. Nah, cara penghitungan operasi panjang. Ini yang bagian A, campuran ya. Ada 3 km ditambah 8 dekameter dikurangi 20 hektometer untuk dicari satuannya ke meter. Jadi dilihat yang pertanyaannya itu di sini ukurannya mintanya apa. Nah, di sini ternyata mintanya meter. Kita lihat angka di soalnya satuannya. Jika di satuannya ternyata tidak sama, berarti harus dijadikan terlebih dahulu menjadi meter. Seperti ini, 3 km ke meter. Ternyata dia turun 3 kali menjadi 10 kali 10 kali 10 itu kan 1000. Jadi 3 kali 1000 menjadi 3000 meter. Untuk selanjutnya 8 dekameter. Nah, ini sama. Dia turun, berarti dikalikan karena turun 1 tingkat, dikalikan 10 menjadi 80 meter. Dan yang terakhir 20 hektometer. Sama, dia juga turun 2 tingkat, jadi dikalikan 100. Untuk memudahkan, yaitu perkalian, jadi nolnya ditulis, ini sini digabungkan 1, 2, 3. Tulis langsung baru mengalikan 2 kali 1. Baru hasilnya di total yang sudah menjadi meter, yaitu 3000 ditambah 80 ditambah 2000 meter. Menjadi 3080 dikurangi 2000 meter, jadi menjadi 1080 meter. Di sini yang kedua dengan soal cerita. Nah, soal cerita, Rianti membeli kain di toko Merdeka sepanjang 6,5 dekameter. Kemudian diberikan kepada ibu sepanjang 17 meter. Berapa meter sisa kain Rianti sekarang? Seperti
soal A. Jadi kita lihat satuan ukuran panjangnya, operasinya apa yang diminta, ternyata meter. Kita lihat angka pertama satuannya menggunakan apa ukurannya. Di sini ternyata dekameter, berarti kita harus mengubah menjadi meter. 6,5 dekameter dengan 65 meter karena turun 1 tingkat. Nah, yang kedua 17 meter, ternyata satuan ukurannya sama, jadi tidak perlu dibagi, tidak perlu dikali. Berarti tidak berubah angkanya tetap. Sehingga kita total sisa berarti dikurangi 65 dikurangi 17 menjadi 48 meter. Yang kedua, satuan pengukuran luas. Nah, di sini luas bangun datar yang pertama kita lihat dari persegi. Nah, persegi, satuan luas persegi. Kan persegi itu satuannya sisi kali sisi kali sisi dikuadratin ya. Nah, seperti itu. Jadi sisinya itu sama. Di sini satuan luas persegi itu artinya menggunakan meter persegi. Jadi bawah panjang sisi satuan adalah 1 meter. Sehingga satuan luas persegi 1 meter kali 1 meter menjadi 1 meter persegi. Atau di sini menggunakan sentimeter. Sama 1 sentimeter kali 1 meter sama dengan 1 sentimeter persegi. Nah, di sini ada namanya istilah konversi, yaitu konversi itu mengubah ya, mengubah. Ini satuan luas. Pertama kita lihat, jadi satuan luas itu ada yang menggunakan di are itu untuk luas Kak, kilo. Are itu are, deka are, desial, sential dan milial. Nah, di sini sama seperti satuan panjang. Jika naik 1 tingkat, dikalikan 10, dibagi 10, jika turun 1 tingkat, dikalikan 10. Nah, di sini konversi. Nah, untuk cara mengubah kedua satuan luas atau disebut konversi, di sini ada pengukuran, yaitu ada dalam bentuk hektometer are atau sama dengan hektoare. Dari kalimeter are itu sama dengan juga kilo are. Hanya saja caranya berbeda. Kalau di kilo are sama seperti yang satuan panjang, yaitu jika naik dibagi 10, jika turun dikalikan 10. Sedangkan kalau di hektoar itu menggunakannya dengan nilai 100. Mengapa bisa demikian? Karena untuk satuan luas, konversinya dilakukan dengan cara mengkali 100 setiap kenaikan satuan dan dibagi 100 setiap penurun satuan. Karena konvensi ini memang pada dasarnya untuk satuan luas itu adalah perkalian antara besaran panjang dengan besaran panjang lainnya. Jadi 2 kali lipatnya. Jadi 10, kalau tadi berarti dengan dikalikan dengan besaran panjangnya yaitu dikalikan 10, ibaratnya seperti itu. Jadi 2 kali melakukan konversi luas kalau untuk mencari ukuran dalam bentuk hektoare. Hektometer persegi. Maaf ya, bukan hektoare, hektometer persegi. Oke, selanjutnya yaitu pengukuran luas pada segitiga. Nah, di segitiga ini kita terdapat ada alas dan juga tinggi. Nah, jadi rumus segitiga ini pada bangun segitiga adalah setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2.
Yang ketiga, persegi panjang. Persegi panjang beda dengan persegi ya. Nah, persegi panjang itu memiliki panjang dan lebar. Kalau persegi hanya sisi dan sisinya aja semua sama. Kalau persegi panjang itu punya perbedaan, yaitu perbedaan ukurannya. Sehingga untuk menentukan luas, jadi rumus luas pada persegi panjang kita gunakan panjang kali lebar. Misalkan panjang meja ada 10 cm, terus lebarnya ternyata ada 4. Jadi kita kalikan 4 cm, jadi 10 kali 4 cm sama dengan 40 cm, seperti itu. Jadi hal ini bisa dikenalkan ke anak ke hal mudah dulu, hal konkret dulu, benda konkret, meja, gampang, seperti itu untuk persegi panjang. Papan buku, gambar, seperti itu. Nah, yang keempat, jajaran genjang. Di sini jajaran genjang caranya hampir sama dengan segitiga, hanya saja kalau jajaran genjang ini perbedaannya dia tidak dibagi setengah atau tidak dibagi dua, dia langsung hanya ada alas dan tinggi. Jadi untuk mencari rumus luas jajar genjang kita adalah luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Bu Sima. Silahkan Bu Sima. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumus layang-layang. Nah, di sini rumus layang-layang yaitu cara mencari luasnya. Luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian rumus trapesium. Nah, di sini rumus luas bangun datar trapesium yaitu luas sama dengan A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Kemudian lingkaran. Nah, lingkaran juga sama memiliki rumus luas bangun datar, yaitu luas sama dengan V dikali R atau luas sama dengan V dikali R kuadrat. V sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, selanjutnya D. Merancang pembelajaran pengukuran panjang dan luas. Nah, aplikasi ini menurut teori Wagner adalah pembelajaran matematika. Itu menurut teori Wagner dalam pembelajaran matematika ada 3. Yang pertama, sajikan contoh dan bukan contoh dari materi yang akan diajarkan. Yang kedua, bantu siswa melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Yang ketiga, berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa mencari alternatif jawabannya sendiri. Jadi di sini kita itu sebagai guru harus menyajikan contoh soalnya dulu ya. Tapi contoh soalnya itu bukan dari materi yang akan kita ajarkan ya. Kemudian siswa juga disuruh atau diperintahkan menjawab pertanyaan ya. Jadi cara menjawab pertanyaan itu dengan cara membuat jawabannya sendiri. Kemudian yang menerapkan pembelajaran pengukuran panjang dan luas ya. Di sini ada beberapa ya, ada 5. Yang pertama, ajak anak atau main mengukur panjang suatu objek dengan satuan tidak baku tetapi mereka mengetahuinya. Yang kedua, setelah itu kita bisa menjelaskan bahwa agar semua orang mendapatkan hasil yang seragam, maka dibutuhkan satuan yang baku. Yang ketiga, anak diperkenalkan pada satuan panjang yang baku, misalnya meter. Alat ukur yang dapat digunakan salah satunya yaitu penggaris kayu berukuran 1 meter. Kemudian, selanjutnya ajak mereka untuk mengukur panjang sapu lidi atau sapu tadi. Kita meminta anak mengukur panjang buku tulis mereka ya. Kemudian selanjutnya beritahu bahwa 1 meter dapat pula ditulis singkat menjadi 1 M. Selanjutnya, penerapan pembelajaran pengukuran luas pada bangun datar. Ini ada 5. Yang pertama, aktivitas dilakukan mulai dari kegiatan penggunaan media pembelajaran motif kotak-kotak dalam memahami unit pengukuran dan ukuran unit.
Yang B, menutup benda yang memiliki permukaan datar, misalnya contohnya meja, dengan berbagai bangun datar yang lebih kecil sebagai satuan luas. Yang ketiga, hitunglah banyaknya satuan luas penutupnya. Hasil hitungan tersebut merupakan luas daerah yang diukur dengan satuan yang tidak baku. Jadi satuan yang tidak baku itu pengukuran itu menggunakan jengkal ya, jengkal depan seperti itu. Kalau pengukuran yang baku itu jadi menggunakan seperti penggaris, seperti meteran ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, selanjutnya menggambar bangun datar, kemudian ditutup dengan gambar bangun datar yang lain yang lebih kecil sebagai satuan luas. Yang terakhir, apabila siswa sudah paham dalam memahami konsep luas, dilanjutkan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut ke dalam rumus-rumus dalam menghitung luas suatu bangun datar. Nah, kesimpulannya, jadi pengukuran merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membandingkan hasil belajar dengan ukuran tertentu. Dilakukan dengan proses sistematis, hasil pengukuran berupa besaran kuantitatif atau sistem angka, pengukuran menggunakan alat ukur yang baku ya. Jadi menggunakan ukuran yang benar ya atau yang baku ya, contohnya seperti tadi meteran atau penggaris itu bisa digunakan. Nah, jenis satuan dalam pengukuran ada dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional dan sifatnya itu tetap. Kemudian satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. Satuan ini tidak berlaku umum atau tidak diakui secara internasional. Satuan tidak baku merupakan satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda pula ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu presentasi dari kami kelompok 6. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.